Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Insyaallah dalam selalu sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar biologi ya. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan, semoga kita termasuk umatnya, yang umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajaran sedikit Ustaz absensi dulu ya sebentar terkait pembelajaran hari ini ya. Masya Allah, itu peci yang betul itu Zuhri. Oke semuanya, oke, Masya Allah sudah rapi ya. Nah, sambil mengabsen semuanya silahkan tampilkan seluruh gambarnya ya, karena Ustaz mau absen hari ini sebelum kita mulai. Ibrahim Nur, oke, hadir. Adnan belum ya, Adnan. Oke, good. Jordan hadir, oke, good. Yunus hadir. Zuhri hadir, Huzaifi, oke. Faras, oke, Faras. Berikutnya Gilang Habibi sudah, Amar sudah, Fatur, oke, good. Fatur, Muhammad Fatur, Muhammad Abdullah, oke. Akmal, good. Abid, nah Abid mana nih? Udah lama nggak nampak Abid nih. Akhirnya Abid muncul juga. Sehat Bid? Mana baju sekolahnya Bid? Oke, Raffi hadir, good. Muhammad Raffi. Oke. Dimas mana Dimas? Dimas belum datang. Oh, udah datang dia. Dimas. Fikri belum ada. Oke. Ada. Oke, Dafa hadir, Dafa ya. Dafa. Usama hadir, good. Oke. Arbin mana nih Arbin? Arbin sudah makin membentuk tubuh dia pasca liburan nih. Belum ada ya? Belum. Haikal, ada Haikal? Belum ada ya? Oke. Fahim, Muhammad Rizky ya, Rizky ada. Ini Rel Polmin siapa nih? Rel Polmin tolong nama asli ya, biar enak mudah ngabsensinya. Rel Polmin. Rel Polmin. Boleh dihidupin. Boleh dihidupin. Boleh dihidupin. Boleh. Rel Polmin siapa? Rel Polmin, ada yang tahu Rel Polmin? Oh, nggak tahu. Oke lah. Oke, itu aja. Aman ya. Oke, makin ganteng semua, Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat ya. Zaki belum ada ya, Zaki. Zaki belum. Kemana Zaki? Oke. Rifki Hafiz belum ada ya, Rifki Hafiz. Oh, Zaki sudah ada, Zaki Sahidan. Suli sudah ada. Oke. Riyandi ada, Riyandi belum ada ya. Riyandi, oke, good. Belum ada. Haikal, Rifki Hafiz. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Nah,
Oke, untuk hari ini kita sedikit review ya terkait substansi genetik. Nah, Ustadz ingin juga mau tahu nih seberapa banyak pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ustadz jelaskan sebelum kita masuk lanjut materi berikutnya ya. Jadi Ustadz sedikit tanyakan gitu ya secara acak. Oke. Nah, yang pertama Ustadz berikan kesempatan ke Dava dulu ya kan. Dava, coba Dava sebutkan apa perbedaan antara DNA dan RNA, Dava? Apa DNA dan apa RNA? Ah, ah, DNA 2. Oke, good. Kemudian DNA dijumpai di mana? DNA dapat dijumpai di mana? Berupa. Oke, yang lain ya. Oke, terima kasih Dava. Berikutnya kita lanjut terkait gen ya. Gen, ada kromosom, ada DNA. Coba urutkan ya, urutkan antara gen, DNA dan kromosom dari urutan terbesar hingga terkecil. Oke, silahkan Zaki Syahidan. Ayo Zaki. Ayo Zaki. Urutan terbesar dari kromosom, DNA dan gen. Mana yang terbesar antara gen, DNA dan kromosom, Zaki? Ukuran terbesar. Ya. DNA. Kemudian setelah DNA kromosom. Habis itu lagi lupa. Oke, terima kasih. Oke. Betul nggak? Yang lain semua jawaban Zaki. Urutan terbesar yang terkecil diawali dengan DNA. Nggak tahu. Fatur tahu Fatur? Oke. Nah, Ustadz sedikit ya, review sedikit. Jadi yang terbesar hingga terkecil, yang paling besar itu kromosom ya. Di dalam kromosom baru terdapat DNA. Nah, di dalam DNA barulah dijumpai gen. Jadi urutan terbesarnya adalah kromosom, DNA, dan gen. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lanjut materi ya. Terkait substansi genetik. Oke. Nah, substansi genetik kita bahas dari DNA, gen, kromosom, kode genetik, dan terakhir sintesis protein. Nah, ini terkait DNA ya. Nah, DNA ini dia. Oke. Panjangannya deoksiribonukleik acid ya. Atau asam nih ya. Ini asam. Asam deoksiribonukleat. Makanya kepanjangan DNA kalau di bahasa Indonesia kan itu sama dengan ADN. Ya, kalau DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid. Sedangkan kalau ADN asam deoksiribonukleat. Paling penting terhadap makhluk hidup ya. Karena dia berfungsi sebagai pembawa sifat ya. Sebagai pembawa sifat ke generasi-generasi berikutnya. Nah, letaknya di mana? Letaknya di dalam kromosom. Kromosom letaknya di mana? Di dalam inti sel. Nah, jadi sebenarnya pertemuan antara sel ovum dan sel sperma adalah perpaduan kedua inti tadi. Sehingga bertemulah kromosom, sehingga terjadilah sepasang kromosom. Disitulah tempat memunculkan namanya sifat dari generasi berikutnya. Jumlah DNA dalam setiap sel pada individu itu selalu konstan ya. Jumlahnya tetap DNA. Jadi kalau DNA manusia itu jumlahnya 46 atau 23 pasang.
Jadi jumlah kromosom manusia 46 atau 23 pasang. Jadi ya tetap segitu jumlahnya, nggak boleh berubah-ubah gitu ya. Kalau berubah itulah yang namanya mutasi atau mutan. Ya, mutan. Kalau tahu film X-Men ya, walaupun itu adalah fiksi, tapi dalam biologi, dalam peristiwa genetik ya, kelainan genetik ada yang disebut mutan. Mutan itu adalah makhluk hidup yang mengalami mutasi atau penambahan jumlah DNA atau kromosom itu sendiri ya. Nah, 3 komponen DNA ada gula deoksiribosa, ada asam fosfat dan basa nitrogen. Nah, ketiga komponen itu kalau ada disebutlah dia nukleotida. Apa? Nukleotida. Sedangkan kalau dia hanya memiliki gula deoksiribosa dan basa nitrogen, disebutlah dia nukleosida. Jadi kalau nukleotida ketiga-tiganya ada, kalau nukleosida hanya deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, DNA memiliki sifat utama memiliki rantai ganda atau double helix seperti tangga berpilin ya. Tangga berpilin. Nah, baru DNA tersusun atas basa nitrogen yang terdiri atas ini dia nih. Golongan purin dan ada golongan pirimidin. Kalau purin terdiri atas adenin yang disingkat dengan A dan guanin disingkat dengan G. Pirimidin terdiri atas timin T dan sitosin disingkat S atau C kalau dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi DNA rantai panjang merupakan polimer. Poli itu banyak, mer itu adalah ikatan rantai. Jadi polimer itu ikatan rantai yang panjang tersusun atas monomer-monomer yang dikenal dengan nukleotida. Tadi ya, nukleotida itu terdiri atas basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Oke, itu dia. Nah, fungsi dari DNA itu sendiri sebenarnya adalah untuk sebagai tempat terjadinya sintesis protein ya. Ini Ustadz hanya sedikit menjelaskan ya terkait yang DNA, baru ini ada replikasi DNA. Nah, ini ada replikasi DNA adalah suatu tahapan menggandakan DNA. Jadi DNA itu bisa digandakan dia. Khususnya dalam tahap pembelahan sel. Jadi sebelum sel itu membelah, maka materi genetik digandakan dulu. Terjadi pada fase interfase persiapan, yaitu dia dengan mensintesis protein. Replikasi itu dalam bentuk DNA yang sama sekali selnya itu membelah. Jadi dalam replikasi ini terlibatlah beberapa enzim, itulah dia ada enzim helikase, berfungsi untuk membuka rantai ganda helix. Ada enzim DNA polimerase untuk membentuk DNA baru pemanjangannya. Dan ada enzim DNA ligase yang berperan dalam melekatkan kembali fragmen-fragmen Okazaki yang terputus sebelumnya sehingga kembali utuh. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan sama-sama ya kita lihat video berikut ini. Oke. Nah, ini dia berikut sedikit penjelasannya. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Oke, sedikit Ustaz jelasin ya. Ini tadi DNA yang rantai berpilin ya. Nah, dia ada rantai ganda, ada atas, ada bawah. Nah, tengah-tengahnya inilah disebut basa nitrogen. Rantainya ini tersusun atas gula pentosa dan fosfat. Oke. Nah, adenin A berpasangan dengan timin. Guanin G berpasangan dengan sitosin. Demikian seterusnya. Makanya yang kuning selalu berpasangan dengan yang ungu dia. Yang kuning berpasangan dengan yang ungu, yang merah selalu berpasangan dengan yang hijau. Nah, itulah dia ya. Jadi adenin dan guanin itu purin, timin dan sitosin itu pirimidin.
Oke, berikutnya. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how the Oke. strand of DNA is represented. Jadi saya jelaskan sedikit, dia kan ada rantai ganda. Satu rantai dia ujung 5, 3. Nah, rantai yang lain lawannya sebaliknya, 3, 5. Nah, dari rantai 5, 3, ini yang bawahnya rantai 3, 5. Berlawanan dia usunannya, terbalik. Nah, jadi disitulah tempat bertemunya basa-basa nitrogen. Ya. Berikutnya. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase. Nah, itu dia enzim helikase tadi. Enzim helikase itu membuka rantai DNA kayak resleting ya kan. Dibuka dia rantai 5 dan 3, dipisahkan dia sehingga terbuka. Kemudian Results in the formation of the replication fork. The separated strands each provide a template, creating a new strand of DNA. nah, DNA strand 53 tadi, 53, rantai 53 sebagai template atau cetakan. Cetakan untuk DNA yang baru. Nah, kita lihat. An enzyme called primase starts Nah, the process. nah, enzim primase datang. Disitulah mulai di awalnya dibentuknya rantai cetakan lawannya ya. Tadi ini kan rantai 53. Maka yang dibentuk adalah 3, 5. Coba perhatikan. Nah, dibentuklah dia. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. Nah, itu namanya Serves as primer. a starting point for the construction of a new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to Nah, jadi polimer tadi dia membentuk suatu rantai awalnya saja sebelum terjadinya pemanjangan ya oleh DNA polimerase. Jadi polimer itu beda sama DNA polimerase. Kalau polimer hanya mengawali saja ini dia, sedangkan polimerase nanti memanjangkan ya untuk rantai yang baru. Coba perhatikan. and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction. Satu arah dia. To the 3' end. Jadi pemanjangannya dari 5 ke 3. The leading strand is made continuously. Terus DNA polymerase adding bases one by one from the 5' to 3' direction. oke, satu persatu dijumpakan pasangannya. Leading strand Nah, node in this continuous untuk lawannya, runs in the opposite direction. nah untuk lawannya karena ini adalah 35 ya, kan rantai 35. Otomatis lawannya adalah 53 dibentuk ini lagging strand. Nah, karena rRNA polimerase hanya bisa membentuk dari rantai 3 ke 5, maka untuk lagging strand ini dibuat dia secara terputus-putus. Coba perhatikan. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Nah, Okazaki fragmen Okazaki namanya. Each fragment is started with an RNA primer. Nah, dia sebagian gitu kan. Sama tahapnya buat RNA primer. Polymerase then adds a short Baru polimerase datang untuk menyambung tadi. Nah, 53 disambung. Masuk lagi dia RNA polimerase. Jadi terputus-putus dia. next primer is then added further down the lagging strand. Nah, baru datang lagi DNA polimerase. And the process Kemudian is repeated again. disambung lagi. Demikian ya. When new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the Nah, RNA from both eksonuklease itu menghapus komponen dari RNA polimer, DNA polimer. Jadi yang titik awalnya tadi nanti akan dihilangkan, barulah dibentuk yang baru. Nah, nah, baru disambung lagi dia. Nah, itu dia. Nah, sehingga diperolehlah 2 rantai DNA. Nah, datang DNA ligase ya, enzim ligase
untuk menyambungkannya. Nah, sehingga yang semula satu menjadi 2 DNA. Ini dia, baru dia berbentuk double helix. Nah, demikian. Jadi yang terbaru sudah dibentuklah. Jadi yang semula yang lama itu dipisah, baru masing-masing membentuk rantai baru sehingga diperolehlah 2 DNA, rantai DNA. Oke, itu namanya replikasi DNA. Jadi nah, jadi untuk replikasi ini gitu ya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi fragmen Okazaki itu yang bawah. Ya. Nah, ini semua tadi enzimnya sudah muncul ya. Nah, ini dia secara teori tadi dipisahkan dulu rantai karbonnya, rantai polimernya dipisahkan. Sedangkan kalau leading strand itu mulus dia memanjang dari 5 ke 3. Jadi buat lawanannya 35 ya. Di rantai 35 A, G, C berlawanan dia. Kalau A berlawanan dengan T, G berlawanan dengan C berlawanan dengan G, T maka lawannya A maka lawannya T, demikian seterusnya. Jadi berlawanan ini bergerak memanjang. Nah, sedangkan untuk yang rantai 53 atau lagging strand, nah dia terputus-putus. Kenapa? Ingat ini 53. Sedangkan RNA atau DNA-nya cetakannya hanya bisa memanjang dari ujung 3 sampai ke dari ujung 5 sampai dengan ujung 3. Maka terputus-putuslah dia kesempatannya setelah diawali dengan ini dia RNA polimerase. Jadi hasil akhir yang semula 1 DNA diperolehlah 2 DNA. Oke? Nah, beberapa model replikasi DNA. Replikasi DNA dibagi menjadi 3 model. Teori konservatif, ada teori semi konservatif, dan ada teori dispersif. Itu dicatat, oke? Nah, kalau konservatif yang tadi yang dijelaskan. Jadi rantai rangkap helix tidak terpisah. Tidak terpisah dalam arti tetap mengganda dia, namun langsung dicetak lagi yang baru dengan rantai ganda pula. Jadi teori konservatif itu langsung 2 dicetakan ganda. Nah, sedangkan kalau semi konservatif tadi yang seperti yang dijelaskan di video, dipisahkan dulu baru masing-masing melengkapin sehingga terbentuklah rantai baru. Sedangkan rantai teori dispersif itu dia terputus-putus, baru yang putus-putus tadi saling melengkapi. Nah, untuk lebih jelasnya ini lihat gambar. Kalau konservatif ini kan ganda, ini ganda langsung mengcopy ganda dia langsung 2. Nah, kalau semi konservatif nih dipisah dulu. Nah, baru pisahannya tadi membentuklah rantai baru. Sedangkan kalau dispersif nih semula biru ini nanti terputus-putus nih. Nah, baru hasil putus-putusan tadi saling melengkapi sehingga terjadilah rantai baru. Nah, itulah teori 3 teori replikasi DNA. Ada konservatif, ada semi konservatif, dan ada dispersif. Nah, berikutnya ada RNA. Oke, sampai sini sebelum Ustaz masuk penjelasan terkait RNA, ada pertanyaan silahkan ajukan lewat chat secara pribadi ya. Silahkan ajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan terkait penjelasan mengenai DNA tadi. Oke. Boleh ajukan pertanyaan, silahkan diajukan lewat chat atau di raise tangannya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Iya, Rabiah mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya, betul. Nah, oke, good. Nah, tadi ingat ya. Bekerja di semua rantai, namun dia hanya bisa bergerak searah 53. Jadi pemanjangan rantai jadi kalau
RNA polimerase karena dia bergerak ke 53, makanya dia dapat menyambung utuh ketika di rantai 53 tadi. Makanya nyambung terus dia. Oke, sedangkan kalau di rantai 35 lawannya kan dia nggak bisa lurus, dia harus bisa berlawanan. Karena berlawanan tadi makanya terputus-putus. Jadi lebih lengkapnya Ustaz tampilkan kembali ya terkait video tadi. Nah ini dia. Nih karena dia bergerak ke 53 untuk rantai 35 tadi, dia mulus-mulus saja karena dia bergerak dari arah 5 ke 3. Kalau ininya 53, maka lawannya apa tadi? 35 kan? Demikian. Jadi karena dia pembentukan terbarunya mulus saja dia bergerak 53. Nah, namun untuk lagging, ini kan untuk leading, untuk lagging strand. Nah, lihat, mulus dia kan? Nah, untuk yang satu lagi, lihat, satu lagi, dia kan ini membentuk rantai 53, ya kan? Sedangkan dia bisa bergerak hanya dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, berarti dia bergerak dari mana? Dari kiri ke kanan lawannya. Namun dia tidak bisa terputus-putus. Coba perhatikan. Arahnya berlawanan dia, arahnya berlawanan. Nah, lihat, ini dia masuk enzimnya, DNA. Nah, primase masuk, primer, RNA primer cetakan awal baru masuk kan DNA polimerase. Nah, ingat bergeraknya ujung 5 ke ujung 3. Nah, bergerak dia ke ujung 5 ke 3. Demikian seterusnya, dia nggak bisa terus ke sana. Oke? Nah, lihat. Baru disambung lagi 5 ke 3. Nah, demikian seterusnya. Nah, jadi penyambungannya tadi setelah polimer tadi atau apa itu dihapus oleh eksonuklease, barulah nanti dipanjangkan dia secara utuh. Nah, DNA polimerase tadi melengkapi, nutupin lagi ya. Nah, demikian. Oke. Itu dia. Terkait penjelasan tadi mungkin insyaallah lebih mudah ya. Oke, terima kasih Rabia. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada Fatur, Ustadz, DNA manusia sama binatang bentuknya sama, tetap double helix. Cuma berbeda nanti jumlah kromosomnya, ya. Bentuknya sama-sama double helix, cuma jumlah kromosomnya yang berbeda. Kalau manusia mungkin 46, ya. Makhluk hidup yang lain jumlahnya lebih lagi. Kromosomnya kan nanti ada yang 4, ya. Jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan atau binatang adalah jumlah kromosomnya. Kalau struktur itunya tetap sama ya. Oke, berikutnya. Ustadz bisa tolong dikasih waktu untuk kami nyatat dari pembahasan tadi, kecepatan tadi Ustadz, pembahasannya dari awal sampai akhir. Oke, insya Allah nanti Ustadz share PPT-nya ya. PPT-nya dan videonya akan Ustadz share di grup ya. Nah, Ustadz, DNA bisa berubah nggak kalau kita digigit hewan kayak Spiderman? Nah, ya bisa, itulah tadi namanya mutasi. Ya, mutasi itu adalah perubahan susunan materi DNA. Penyebabnya apakah digigit laba-laba, Ustaz? Ya enggak hanya digigit laba-laba, jadi sebenarnya penyebab DNA itu berubah itu bisa senyawa kimia ya. Makanya kan kayak radioaktif itu bisa menyebabkan mutasi gen, itu dapat menyebabkan perubahan materi genetik. Namun secara kehidupan nyata perubahan struktur DNA itu enggak kayak di film-film, bukan jadi kuat, bukan jadi manusia super, tidak. Malah justru mengalami kelainan seperti cacat tubuh gitu ya. Demikian. Ustadz, tumbuhan punya DNA juga enggak? Setiap makhluk hidup pasti punya DNA. Karena dia terdapat di dalam inti sel ya. Setiap makhluk hidup pasti punya DNA. Karena itu dia sebagai pewarisan sifatnya. Nah, untuk dunia nyata pernah terjadi mutasi gen untuk manusia Ustadz?
Pernah tahu nggak yang namanya orang sindrom Down? Nah, atau orang yang punya kelamin ganda, XXY atau XYY, itu adalah contoh mutasi pada manusia. Kalau di bayangan antum mutasi ganda berarti dia tubuhnya laki-laki gitu kan, namun punya payudara seperti perempuan. Nah, itu adalah kelainan. Namun secara fisikly dia mandul. Gitu ya. Jadi kalau ada pada manusia, maka terjadilah kecacatan ya, cacat mental atau cacat fisik. Racun ular dapat termasuk kelainan genetik. Racun ular itu kalau masuk ke tubuh antum, antum lewat nanti koid. Bukan berpengaruh ke genetik. Kalau berpengaruh ke genetik, dia lebih kepada perubahan materi genetik ke senyawa kimia yang bersifat radioaktif. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan hari ini ya. Ustadz, apa obatnya untuk menyembuhkan mutasi? Kalau udah terjadi mutasi, itu sulit untuk disembuhkan. Selain hanya menerima takdir yang Allah berikan. Karena itu takdir kalau sudah terjadi mutasi. Kita nggak tahu karena komponennya itu sangat kecil, nggak bisa kita cegah. Kecuali kita sadar diri, misalnya kita mau datang ke daerah yang banyak radioaktifnya. Maka ya pakai gunakan seragam yang anti radioaktif. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk hari ini mungkin belum ada tugas yang Ustadz berikan. Insya Allah lengkapi catatan kalian. Nanti terkait catatan akan Ustadz share kembali video dan PPT yang Ustadz berikan. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.